Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena itu saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online, tetapi kita percaya bahwa ketika kita membuka hati kita bagi Dia, maka Allah akan mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kesempatan yang begitu baik Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa kembali terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, mari
Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang akan mengutarakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami percaya ketika kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, maka Tuhan, kehidupan kami akan semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin serupa dengan gambar daripada putra-Mu sendiri. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan apalagi di saat saya tidak bisa pergi kemana-mana untuk pelayanan, maka saya kemudian mengembangkan sebuah kebiasaan, dan saya kira ini kebiasaan baik. Saudara, saya selalu menggunakan waktu sekitar 40 menit sampai dengan 1 jam untuk berolahraga pagi. Saudara, ya, saya jalan kaki, dan biasanya karena saya sering melakukannya sendirian, maka saya mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, ya, dari satu apps yang ada di HP saya. Nah, beberapa hari ini saya mendengarkan secara keseluruhan kitab Rut, saudara. Dan ketika saya berulang-ulang kali mendengarkannya, membaca bagian demi bagian daripada kitab tersebut, maka saya begitu diberkati oleh ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, itu sebabnya saya berencana untuk menyampaikan satu khotbah seri dari kitab tersebut, saudara. Ya, dan kita mulai dengan hari ini. Maka bagian pertama saya mau beri judul dikosongkan untuk dipenuhi. Ya, dikosongkan untuk dipenuhi. Nah, saudara, menarik sekali kalau saudara periksa Alkitab saudara, maka hanya ada 2 kitab yang diberi nama dengan nama perempuan, saudara. Yang satu tentu saja kitab Ester, dan yang kedua adalah kitab Rut. Nah, ada perbedaan di antara kedua kitab tersebut, saudara. Ya, khususnya mengenai nama itu sendiri. Kalau Ester jelas sekali dia adalah seorang Yahudi. Sementara Rut dia adalah seorang Moab. Ya, atau barangkali kita ya akan menyebutnya dia adalah seorang kafir. Saudara, sampai di situ saja. Ketika kita memikirkan lebih jauh, maka kemudian kita akan mendapati kebenaran yang luar biasa ini, yaitu bahwasanya kerajaan Allah itu selalu terbuka untuk semua orang dari berbagai jenis latar belakang. Tidak peduli apapun gendernya, laki-laki atau perempuan. Tidak peduli latar belakang daripada etnisnya. Maka kerajaan Allah selalu terbuka lebar bagi semua orang yang mau merespon kasih karunia Allah, saudara. Nah, terkait dengan judul tadi, saudara, saya memberi judul firman Tuhan, dikosongkan untuk dipenuhi. Nah, dari mana saya dapat judul itu? Nah, kalau saudara membaca di ayat yang ke-21 ya, pasal yang pertama dari kitab Rut, maka saudara akan mendapati bahwa ketika Naomi pulang kembali ya ke Bethlehem setelah 10 tahun menetap di Moab, maka orang kemudian memanggil dia dengan nama Naomi lagi. Tetapi dia merasa keberatan. Kenapa? Karena Naomi itu artinya adalah pleasant, ya, menyenangkan, menyukakan, senang. Itu atmosfernya, saudara. Sementara pada saat dia pulang, sungguh dia pulang dengan tangan yang kosong. Itu sebabnya dia katakan, aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Saudara, dari situlah saya kemudian mengangkat judul ini, dikosongkan untuk dipenuhi.
sekarang mari sama-sama kita akan masuk ke dalam kitab Rut itu sendiri dan kita akan coba belajar hal-hal yang saya kira akan menjadi sangat relevan khususnya di dalam kondisi yang kita sedang hadapi belakangan ini. Masa-masa yang sangat sulit, saudara, bagi semua orang. Nah, mari kita mengawali dengan melihat penyebab daripada kekosongan itu. Mari saya ajak kita menyimak ya pembacaan dari pasal pertama, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Saya bacakan untuk saudara. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lalu ayat 2 menambahkan nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, mari kita kembali kepada ayat yang pertama, saudara, sebab ini yang akan memberikan latar belakang dari keseluruhan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Rut, saudara. Mari kita lihat sama-sama ya. Saya mau menggarisbawahi dua hal di sini. Yang pertama, dikatakan tadi pada zaman para hakim memerintah, ya. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, maka itu dimulai ya dari Yosua yang kemudian menggantikan Musa sampai dengan nanti adanya sistem kerajaan di Israel. Jadi kira-kira kurun waktunya itu mulai 1500 sebelum Masehi sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Nah, tepatnya di mana kita tidak pernah tahu sebab Alkitab sendiri tidak memberitahukan apa-apa tentang hal itu. Hanya saja, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim ya, di pasal terakhir, ayat terakhir, maka di sana kita menemukan perkataan ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saudara membayangkan di sini catatan terakhir dari masa dari hakim-hakim memerintah itu. Jelas ini bukan catatan yang enak didengar. Ini bukan catatan yang baik. Ini bukan catatan yang positif. Tetapi justru menunjukkan, saudara, menunjukkan moralitas dan spiritualitas dari bangsa Israel pada masa itu. Kalau kita boleh simpulkan, maka masa itu bisa kita sebut sebagai masa kekelaman. Saudara membaca secara detail di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan semacam siklus yang terus berulang, saudara. Dimulai dengan Israel yang mulai meninggalkan Tuhan, berbuat dosa, terlibat dalam penyembahan berhala, saudara. Lalu kemudian Allah sengaja mendisiplin mereka, menghadirkan bangsa asing untuk menindas mereka. Lalu mereka begitu menderita, lalu kemudian mulai berseru kepada Allah dalam pertobatan. Akhirnya dalam belas kasihan Allah, Allah kemudian mengirim hakim-hakim itu untuk melepaskan mereka. Tapi sayangnya, saudara, mereka tidak segera berubah dan kemudian berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebaliknya, kembali mereka jatuh dan jatuh dan jatuh lagi ke perangkap yang sama. Nah, saudara, yang kedua yang kita mau beri catatan, tadi dikatakan pada zaman-zaman
para hakim memerintah, lalu disambung ada kelaparan di tanah Israel. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kelaparan itu ada hubungannya ya dengan kondisi spiritual moral dari bangsa Israel seperti yang tadi kita sudah katakan? Apakah karena mereka sudah begitu jauh dari Allah dan susah sekali untuk dididik oleh Allah, lalu akhirnya Allah mendisiplin mereka dengan mendatangkan kelaparan di tanah perjanjian itu? Nah, saudara, ini hal yang saya kira kita patut pertimbangkan ya. Bahwasanya ketika mereka ditindas oleh bangsa asing, mereka pasti akan berkenalan, akan bersentuhan dengan budaya mereka, dengan cara-cara mereka beribadah, saudara. Dan kita tahu ya, kita tahu bahwasanya di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga di dalam kitab yang lain, mereka atau orang-orang yang menindas mereka itu adalah penyembah berhala, penyembah Baal. Dan umumnya mereka berpikir bahwa Baal itu punya semacam pasangan, ya, pasangannya adalah Asitoret, ya, Asitoret. Nah, ketika keduanya itu berhubungan badan, maka itu akan mengakibatkan bumi itu menjadi subur, saudara. Saya tidak tahu apakah bangsa Israel sudah sedemikian terpengaruh dengan keyakinan yang seperti itu. Nah, kalau iya, berarti memang Allah sengaja menghadirkan kelaparan untuk mematahkan keyakinan mereka bahwa antara Baal ketika dia bersatu secara seksual dengan Asitoret, hasilnya adalah tanah yang subur. Pada kenyataannya bukan Baal dan Asitoret yang berdaulat atas tanah, atas bumi, tetapi Allah. Sehingga Allah sanggup menghadirkan kelaparan di tanah Israel, saudara. Dan itulah yang terjadi. Kita tidak bisa terlalu decisif, kita tidak bisa terlalu yakin ya untuk mengatakan bahwa kelaparan itu adalah bagian dari penghakiman Allah atas Israel. Hanya saja petunjuk sepertinya mengarah ke sana. Apalagi kalau kita juga membaca di dalam kitab Ulangan ya pasal 23. Saudara akan menemukan di sana di ayat yang ketiga dan 4 diberitahukan bahwa Allah menjamin bangsa Israel, kalau kamu hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapanku, engkau mendengarkan setiap suara-suaraku, maka aku akan mendatangkan hujan dan tanah di mana kamu hidup akan menumbuhkan buah dan hasil yang sangat baik. Pada waktu itu, kelaparan terjadi. Apakah tangan Allah sedang bekerja menghakimi Israel? Mungkin saja, saudara. Nah, yang lebih menarik adalah di dalam kitab Rut. Rupanya, saudara, bahwa apa yang kita sudah katakan tadi ya mengenai kondisi spiritual moral, lalu juga kita bicara soal kelaparan yang terjadi, nah itu dibungkus dalam kerangka ironi. Nah, maksudnya apa? Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Elimelek dan seluruh anggota keluarganya, mereka berasal dari Bethlehem. Ya. Nama Bethlehem itu gabungan dari dua kata, Bet dan Lehem, saudara. Bet itu sendiri artinya rumah, Lehem artinya roti. Nah, ini kan ironis sekali, saudara. Di rumah roti tidak ada roti. Ironis sekali. Ditambah lagi, saudara, nama Elimelek itu pengertiannya adalah My God is King. Allahku adalah raja.
Nah, maka kalau saya mau merumuskan dalam sebuah kalimat, bunyinya bisa seperti ini, saudara. Di rumah roti di mana Allahku adalah Raja, ironisnya tidak ada roti. Nah, saudara, kita tidak mau terlalu jauh sekali lagi untuk bersikukuh bahwa ini akibat dari penghakiman Allah atas Israel. Ya. Tetapi satu hal yang kita bisa katakan di sini, bahwa sesungguhnya hal yang buruk, penderitaan, kesulitan, masalah itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dan kita harus akui bahwa situasi yang sedang dihadapi oleh Elimelek dan keluarganya adalah situasi yang sangat-sangat sulit. Barangkali saudara, kalau kita mau tarik garis paralelnya, barangkali situasi yang sama itulah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ketika dunia kita sedang ditulai oleh pandemi COVID-19 yang menghancur leburkan, ya, meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan kita, saudara. Nah, tidak hanya sampai di sana, saudara, ya, maka mari kita akan kembali kepada kitab Rut. Situasi yang sulit selalu menuntut keputusan yang sulit pula. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang menjadi keputusan dari Elimelek, ya, dan keluarganya tentu saja. Apa? Langkah apa yang mereka ambil ketika mereka diperhadapkan dengan kelaparan yang besar itu? Maka jawabnya, saudara, mereka memilih untuk pergi dan menetap untuk sementara waktu di Moab, di dataran Moab, saudara. Ya, nah, kalau kita bertanya kenapa kok Elimelek itu milihnya Moab, maka jelas tidak ada informasi yang memberitahukan kepada kita alasan pemilihan Moab itu. Tidak ada clue sama sekali. Mungkin saja saya membayangkan simpelnya, ya, barangkali mereka belum mendengar ada kabar kelaparan di Moab, jadi aman. Makanya mereka pilih tempat itu sebagai destinasi sementara. Nah, kalau saudara perhatikan peta, ya, di dalam peta Alkitab, saudara, ya, maka sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, jaraknya itu nggak jauh, ya, antara Bethlehem dengan Moab itu hanya dipisahkan dengan Laut Mati saja, ya, Laut Mati, ya, ya, tentu saja di atas dari Bethlehem ada Yerusalem, ya, ya, lalu kemudian naik lagi Yeriko, ya, lalu kemudian ada Sungai Yordan di sana. Jadi kemungkinan besar Elimelek beserta dengan keluarganya itu menuju ke utara, ya. Lewat jalur utara, kira-kira jaraknya mungkin hanya sekitar 70 km lebih. Ya, buat kita itu jarak yang pendek. Tetapi karena rutenya yang begitu sulit dan terjal, saudara, di sekeliling bukit-bukit, ya, yang terjal itu di sekitaran atau di seputar Laut Mati, itu membuat orang jadi sangat sulit sekali untuk melewati jalan tersebut. Jadi kemungkinan besar sekalipun hanya 70 km, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 7-10 hari untuk bisa sampai ke dataran Moab, saudara. Nah, itu informasi geografisnya, saudara. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, apa yang ada di Moab? Ya, nah, kalau kita runut ke belakang, maka nama Moab itu adalah nama dari cucu dan sekaligus putra daripada Lot.
Nah, ini menarik sekali, tapi itulah yang terjadi kalau saudara membuka di dalam Kejadian pasal 19 suatu saat, saudara ya, bahwa kedua putri daripada Lot itu membuat Lot menjadi mabuk, lalu terjadilah hubungan badan, saudara. Nah, hasil daripada hubungan badan itu, hubungan badan yang sifatnya incest, itu adalah Moab. Nah, itu sebabnya saya mengatakan tadi Moab itu anak dan sekaligus cucu daripada Lot, saudara. Nah, menarik sekali memang dalam sejarah perkembangannya keturunan daripada Moab itu ada interaksi yang cukup dekat dengan Israel, ya, plus minus interaksinya. Tetapi yang jelas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya ya, Moab bukan tempat yang ideal untuk seseorang membawa keluarganya ke sana, apalagi untuk tinggal dalam kurun waktu yang cukup panjang, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena kita tahu dari firman Tuhan sendiri bahwasanya orang-orang Moab, keturunan Moab, mereka pertama adalah penyembah berhala. Lalu yang kedua, saudara, bahwa perempuan-perempuan Moab, mereka terkenal sebagai perempuan-perempuan yang nakal, yang suka menggoda orang asing untuk kemudian tidur dengan mereka. Lalu, ya saudara, Alkitab mencatat banyak kali mereka kemudian membawa laki-laki, pria-pria yang sudah jatuh ke pelukan mereka untuk kemudian ikut serta dalam penyembahan berhala, saudara. Jadi jelas sekali ini bukan masalah yang kecil, keputusan yang diambil, saudara. Maka itu punya risiko yang begitu besar. Ini terkait dengan masalah ibadah mereka. Ini terkait dengan moralitas mereka. Dan kalau kita ingat, saudara, bahwasanya ketika Abraham, ya, ketika terjadi kelaparan, pergi ke Mesir, maka Firaun menginginkan Sarai dan Abraham harus berbohong kepada Firaun, saudara. Istrinya ditempatkan di tempat yang berbahaya. Begitu juga dengan Ishak pada saat terjadi kelaparan, maka kemudian Ishak pergi ke Gerar, ya, ke Raja Abimelek, ya, yang tanah Filistin itu, dan saudara tahu hal yang sama terjadi. Artinya keputusan kita itu selalu ada konsekuensinya, akan selalu ada resikonya, dan ini rupanya yang gagal ditimbang oleh Elimelek, saudara. Singkatnya, pada akhirnya Elimelek membawa seluruh anggota keluarganya menuju ke Moab, dan firman Tuhan katakan bahwa mereka menetap di sana. Memang tidak ada keterangan, saudara, tetapi kalau kita baca misalnya di versi NIV, ya, maka lebih jelas lagi dikatakan to live for a while. Jadi artinya untuk sementara waktu, hanya untuk melewati bencana kelaparan, dan setelah itu mereka bermaksud untuk kembali. Tetapi saudara, itu adalah rencana manusia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mari saya ajak kita meneruskan pembacaan kita di ayat yang ketiga, ya, masih di pasal pertama dari kitab Rut. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon
dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara perhatikan di sini, ya. Diawali dengan kelaparan yang memaksa mereka keluar dari tanah perjanjian menuju ke Moab, lalu kemudian disusul dengan tragedi kematian, dan tidak main-main, saudara. Dalam kurun waktu 10 tahun, 3 orang meninggal dunia. Nah, lagi-lagi kita tergoda untuk mengatakan bahwa ini adalah akibat dari penghakiman Allah kepada Elimelek karena dia mengambil keputusan yang salah. Tapi jelas di dalam Alkitab kita tidak ada petunjuk untuk kita kemudian mengambil kesimpulan seperti itu. Yang jelas di dalam kitab Rut kita diperlihatkan kepada kemalangan yang dialami oleh Naomi. Nah, ini yang mau ditonjolkan, betapa malangnya Naomi pada waktu itu. Bayangkan saudara, dalam budaya Timur Tengah, ya, pada waktu itu perempuan itu perlindungannya itu terletak pada pria yang dia miliki, entah suami atau anak-anaknya. Nah, sekarang pada waktu itu, saudara, Naomi tidak punya lagi laki-laki yang kepadanya dia bisa berlindung. Tidak punya lagi. Suaminya meninggal, disusul dengan kedua putranya. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, ya, kondisi daripada Naomi pada waktu itu, maka kita bisa mengatakan Naomi saat itu adalah seorang yang tidak lagi memiliki masa depan. Seorang janda tidak punya apa-apa. Sudah di dalam perjanjian lama itu disejajarkan dengan yatim piatu, disejajarkan dengan orang asing atau orang miskin. Betul-betul kehidupannya bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Samuel Cox, ya. Beliau mengatakan begini, Elimelek kehilangan hidupnya ketika berusaha menyambung hidupnya dan menemukan kuburan sementara ia mencari tumpangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya semuanya ini meninggalkan Naomi sebagai seorang janda yang tidak berdaya. Mungkin, ya, saya menduga kira-kira saudara usia Naomi pada waktu itu sekitar 45 tahun. Ya, 45 tahun. Ya, umumnya mereka menikah di usia belasan akhir, 18-19. Jadi kemungkinan umur 20 atau lebih sedikit, ya, Naomi sudah punya 2 anaknya, ya, Kilion dan Mahlon, saudara. Jadi ya kira-kira umurnya pada waktu itu kan sudah 10 tahun ada di Moab, kira-kira sekitar 45 tahun atau lebih sedikit. Sementara Rut dan Orpa mungkin usianya 25 ke atas, ya, mendekati 30-an. Saudara, yang saya kira juga perlu ditambahkan di sini, ya, saya kira ini adalah maksud daripada penulis juga. Kilion dan Mahlon itu 2 nama yang pengertiannya sama sekali tidak baik, saudara. Kilion itu artinya sakit-sakitan dan lemah. Lalu kemudian Mahlon itu sia-sia, wasting, saudara, sia-sia. Ya mungkin saja, ya, banyak penafsir mengatakan itu bukan nama sesungguhnya, tapi julukan yang diberikan oleh banyak orang untuk kedua putra daripada Naomi, saudara. Nah, kalau demikian sungguh
Saudara, apa yang dikatakan Naomi itu menjadi masuk akal ketika dia berbicara mengenai nasib yang dialaminya. Dan dia menggambarkan di ayat yang ke-13, dia katakan tangan Allah itu sedang teracung terhadap aku. Artinya Allah tidak berpihak kepada dia, bahkan Allah sedang menentang dia. Lalu kemudian di ayat 21, dan ini yang saya jadikan judul daripada khotbah pada kesempatan ini, saudara. Saya baca di ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara, waktu dia pulang ke Bethlehem lagi setelah bencana kelaparan itu berakhir dan panen mulai berhasil, saudara. Lalu kemudian orang-orang yang kenal dengan beliau lalu kemudian dari kejauhan bertanya, itukah Naomi? Ya, lalu dia kemudian katakan, jangan sebut aku lagi Naomi, tapi Mara. Ya, Naomi itu artinya pleasant, menyukakan hati, menyenangkan. Lalu dia minta dipanggil Mara yang artinya pahit, saudara. Dari senang kepada pahit, dari penuh kepada kosong. Itulah kondisi yang sedang dihadapi oleh Naomi waktu itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memandang kekosongan itu? Manusia seringkali melihat kekosongan ya, atau zero point itu sebagai akhir dari segala sesuatu. Jadi seolah-olah kita nggak tahu lagi apakah kita bisa keluar daripada titik nadir itu. Lalu kita kehilangan pengharapan, menjadi putus asa, frustasi. Tidak tahu lagi akan lakukan apa. Itu sudut pandang manusia. Tetapi di sudut pandang Allah, saudara, maka zero point itu adalah awal, permulaan dari karya Allah yang lebih besar dalam kehidupan seseorang. Saudara, sekalipun di pasal yang pertama Allah ya tidak tampak berbicara kepada Elimelek, kepada Naomi, saudara, tetapi dia disebutkan berulang kali di dalam pasal ini. Pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah sudah kembali ya memperhatikan umatnya, tanah Israel kemudian diberkati lagi. Kekeringan berakhir, panen dimulai. Lalu ayat yang ke-8 dia dipandang sebagai sumber daripada kasih. Lalu ayat yang ke-9 sumber perlindungan. Lalu kemudian ayat 13 dan juga ayat 20 dan 21 Allah dipandang sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan Naomi dan kita semua, saudara. Ketika Allah berpihak kita itu berarti Allah sedang memberkati, Allah berkenan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan ya segala sesuatu yang buruk terjadi, Allah sedang mengarahkan, Allah sedang menentang kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berdaulat atas kehidupan kita. Sekalipun sekali lagi Allah sepertinya tidak ada kontak dengan Elimelek, dengan Naomi. Tetapi jangan lupa, semua peristiwa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Bahkan tangan Allah yang tidak kelihatan itu sedang bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan supaya pada akhirnya rencananya boleh digenapi. Saudara, saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Sally Lloyd Jones ya, yang menulis The Jesus Storybook Bible ya, mengenai penciptaan. Dan dia mengatakan begini, pada mulanya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa untuk didengar. Tidak ada apa-apa untuk dirasa. Tidak ada apa-apa untuk dilihat. Hanya kekosongan dan kegelapan. Dan tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan. Tapi Allah ada di sana. Dan Allah punya rencana yang indah.
Aku akan mengambil kekosongan ini dan aku akan mengisinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan ini. Apa yang sedang kita alami saat ini, saya percaya sudah banyak sekali mendatangkan duka cita, keputusasaan, masalah besar bagi kebanyakan orang di seluruh dunia ini. Semua sendi-sendi kehidupan diluluh lantakkan oleh pandemi COVID-19 ini. Saudara, ada banyak orang yang sedang dienolkan, dikosongkan oleh Tuhan. Tapi mari kita ingat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru pada saat kita dikosongkan itulah, maka kita sedang membuka kesempatan untuk Allah bekerja dan kembali mengisi dan memenuhi kehidupan kita. Saudara, ya, ingat Rasul Paulus pada saat dia minta supaya duri dalam dagingnya itu undur daripadanya. Dia berdoa kepada Allah, tapi Tuhan tidak menjawab. Saudara, dan Tuhan justru mengatakan kepada Rasul Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kamu menjadi kuat, sebab kasih karuniaku ada di sana. Saudara, hanya dengan cara seperti itu, pada saat kita tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa banggakan di tangan kita, kosong, benar-benar kosong, maka pada waktu itulah nanti orang akan melihat bahwa dari kosong, kalau itu menjadi penuh, maka sungguh itu adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya rindu bahwa waktu-waktu yang seperti ini saudara akan kembali melekatkan kita kepada Tuhan. Sama seperti Naomi, dia sudah tidak lagi ada pengharapan. Semua prianya meninggal dunia. Satu-satunya pengharapan ada di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami lemah, tetapi Engkau sanggup menolong kami untuk kami kemudian menerjemahkan firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami semua, kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau.